Yesus. Kelihatan ya? Oke. Udah kelihatan, Romo. Oke. Saya mau memperlihatkan terlebih dahulu apa tempat-tempat stuck kita, apa tempat-tempat di mana kita berhenti, stagnan, di mana kita tidak punya perkembangan, di mana kita sampai pada posisi established, tapi establishnya terlalu nyaman, di zona nyaman. Dan jangan pernah lupa bahwa kalau Anda tanya, apakah salah orang berhenti di zona nyaman? Salah. Ini premis pertama yang harus kita tahu ya. Bahwa hidup beriman, hidup religius itu tidak pernah boleh berhenti pada zona nyaman. Tidak pernah berhenti pada zona di mana saya merasa comfortable. No, 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 no. Gitu ya. Iman itu harus terus berjalan, bergerak, dibentuk semakin lama. Sekali lagi, Yesus kemarin juga berbicara di dalam misa, bacaannya dikatakan apa? Seperti benih. Pohon itu terus-menerus bertumbuh, berkembang. Tidak pernah pohon itu berhenti berkembang. Maka sama, hidup beriman kita pun tidak pernah boleh sampai pada titik berhenti. Harus selalu berkembang maju. Nah, sekarang saya ingin perlihatkan bahwa di dalam kehidupan kita seringkali mengalami pengalaman-pengalaman kalvari, pengalaman-pengalaman tengkorak, pengalaman-pengalaman di mana sama seperti Yesus kita berteriak Eloi, Eloi lama sabachthani gitu. Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena get stuck orang dalam berelasi seringkali get stuck di dalam apa? Di dalam trauma, ketakutan, di dalam pengalaman kapok nggak mau lagi. Gitu ya. Kalau orang sudah mengatakan kapok nggak mau lagi, dia nggak akan pernah mencoba lagi. Gitu. Dia tidak akan pernah mau untuk mengalami kembali bahwa saya sudah pernah disakiti, pernah mengalami pengalaman pahit dengan dia. Saya coba identifikasikan, pengalaman-pengalaman tengkorak ini yang bisa kita hadapi. Jadi pengalaman-pengalaman tengkorak, pengalaman-pengalaman stuck itu bisa terjadi secara batinia, jiwa, tetapi bisa terjadi pengalaman stuck ini dalam hal ketubuhan, kebadanan. Maka bisa terjadi bahwa saya itu punya pengalaman kalvarinya, tempat tengkoraknya di dalam tubuh kita gitu. Saya mengalami sakit yang tidak berkesudahan, tidak pernah sembuh-sembuh. Mungkin Anda tahu salah seorang dari konfrater kami, konfrater Rutten baru saja meninggal dunia. Beliau konfrater yang sangat senior di atas 80. Beliau kena Alzheimer, beliau kena Parkinson gitu. Lalu tangannya selalu bergerak dan suatu hari saya bertemu beliau dan saya tanya, "Romo, apakah mungkin penyakit ini disembuhkan?" Dia mengatakan, enggak. Penyakit ini tidak bisa sembuh. Gitu. Saya harus hidup bersama penyakit ini. Lalu saya tanya, lalu bagaimana perasaan Romo, batin Romo pada saat harus menghadapi penyakit yang tak tersembuhkan? Apa yang membuat Romo bisa berharap? Gitu ya. Kan kalau orang punya penyakit yang bisa disembuhkan kan pasti ada harapan untuk sembuh. Gitu. Tapi kalau penyakit itu sudah divonis bahwa tidak akan bisa sembuh, lalu saya mengatakan, apa yang membuat Romo bisa bersemangat untuk menghadapi penyakit yang tidak sembuh ini? Dan Romo itu berkata, ya saya masih mencoba untuk melihat hal-hal yang bisa saya syukuri. Bahwa saya bersyukur saya tidak kehilangan memori saya. Saya masih bisa ngobrol dengan baik. Saya bisa berbicara walaupun kadang-kadang, mohon maaf, keluar air liur dan kadang-kadang tidak jelas. Tetapi saya masih bisa perlahan-lahan berbicara. Jadi bisa terjadi bahwa pengalaman kerentaan, pengalaman bagaimana setiap bagian tubuh kita mulai melemah, mulai menunjukkan ketidakmampuannya, itu pun membuat kita mengalami pengalaman tengkorak. Kok seperti ini ya Tuhan, gitu ya. Bisa juga dalam pikiran. Kita mempunyai hal-hal pikiran-pikiran yang menggelisahkan kita.
Seringkali pikiran-pikiran yang menggelisahkan itu adalah Ini teh tentang masa aku depan, kami ikut. ya. Tentang yang akan kita hadapi. Apakah saya bisa mempunyai anak yang menghargai saya? Apakah anak saya yang sudah semakin tua ini bisa punya jodoh yang baik? Atau apakah orang yang baru menikah pun, apakah pasangan saya akan setia dengan saya atau tidak? Apakah anak saya nanti kalau sekolah bisa nggak saya biayain? Itu. Jadi pikiran-pikiran ini yang ke depan membuat saya ketakutan dan gelisah. Bisa terjadi pun identifikasi tempat tengkorak adalah apa? Hubungan dengan sesama. Saya sulit berkomunikasi, saya males, saya enggan. Paling-paling kalau ngomong dengan dia ujungnya marah, ujungnya jengkel. Maka lebih baik saya apa? Distancing, mengambil jarak gitu. Padahal saya tidak mungkin mengambil jarak pada dia. Itu yang beratnya gitu ya. Kalau kita mungkin mengambil jarak dengan orang itu ya oke, fine fine saja gitu ya. Tapi kalau saya tidak mungkin mengambil jarak dengan dia, padahal saya tidak mau nyapa dia, saya tidak mau ngobrol dengan dia, sampai kapanpun suasana kehidupan akan menggelisahkan saya. Dan tempat tengkorak itu pun bisa kita lihat di dalam apa? Kehendak keinginan kita. Mimpi yang setelah lama kok tidak pernah menjadi kenyataan. Ya. Dulu itu waktu muda saya tuh mimpi menikah dengan orang yang sangat saya harapkan. Ideal bagi saya, memenuhi harapan saya. Tapi setelah jalan bersama kok tidak seperti ini gitu. Maka apa ada sebuah pengalaman di mana saya merasakan nggak nyaman juga ya. Bagaimana saya tetap harus menjalaninya. Dan identifikasi tengkorak pun bisa terjadi dalam bidang apa? Emosi. Mengalami stres bahwa saya tidak dipercaya, saya tidak diakui, saya tidak dianggap. Apa yang saya pikirkan, apa yang saya merasakan tidak pernah didengarkan oleh pasangan. Beberapa saat ini saya sedang menemukan permasalahan relasi antara suami istri. Bagaimana istrinya sampai pada titik kebekuan. Relasi seksualitas entah itu dalam kerangka membangun kehangatan ataupun biologis diblok oleh para istri. Kenapa bisa terjadi? Menarik sekali seorang psikolog mengatakan istri memblok karena apa? Karena istri tidak menemukan dan menerima apa yang dia harapkan, apa yang dia impikan, dan apa yang dia bayangkan. Maka pada saat relasi perkawinan, pasangan tidak merasakan bahwa harapan, ekspektasinya, keinginannya, dan cita-citanya tidak terpenuhi, maka dia akan ngeblok. Gitu. Dia akan frigid, dia akan dingin. Namun setelah diolah, kemarin ada kesaksian yang menarik, setelah istrinya diolah dan suaminya mau berusaha untuk memenuhi apa yang diharapkan oleh istrinya, dan istrinya berkata, saya dengan rela akhirnya memberikan kasih kepada dia. Saya dengan rela akhirnya menerima dia, memeluk dia kembali. Lihat. Jadi orang itu bisa kita dekati, bisa kita bawa bukan karena dipaksa, tetapi kan pada saat dia merasa dimanusiakan, pada saat dia merasa dimengerti, akhirnya dia mau mengikuti, gitu ya. Atau jangan terjadi juga identifikasi tempat tengkorak adalah dalam hidup rohani kita, gitu ya. Kita sudah mulai kering berhadapan dengan Tuhan. Kita sudah mulai merasakan bahwa kok saya ya doa-doa dengan Tuhan, kok saya merasa tidak merasakan sebuah kehangatan lagi. Gitu. Saya tidak merasakan pengalaman kerinduan dengan Dia. Ini saat-saat kritis dalam hidup kita, Bapak Ibu. Dan saat-saat kritis ini pun tentunya meminta kita untuk mengambil keputusan. Ini tadi
Kamu mau move on atau get stuck? Gitu ya. Jadi saat kritis, saat dimana kita tidak nyaman, saat kita sedang mengalami penderitaan batin, ataupun penderitaan secara badani, ini adalah saat kritis untuk memilih. Tetap tinggal di tempat tengkorak, tetap tinggal di dalam penderitaan, sakit, atau saya mau melampaui tempat tengkorak itu. Jadi kalau saya tinggal di tempat tengkorak itu berarti saya mengalami pengalaman disintegrasi gitu ya. Jadi kehancuran, bukan keintegral kan. Integral itu kan masuk ke dalam, jadi menyatu gitu. Disintegrasi itu justru terpecah. Saya mengalami kehancuran, berantakan. Apa yang berantakan dalam diri saya? Yaitu tadi, bahwa akhirnya saya akan menimbun tengkorak demi tengkorak, kemarahan demi kemarahan, kesedihan dan kepedihan demi kepedihan, dan akhirnya saya akan tenggelam di dalam permasalahan saya, dan akhirnya mematikan saya. Atau justru saya berani bangkit, membarui, melampaui tempat tengkorak. Jadi sekarang how, kan pertanyaannya how. Mari kita belajar dari pengalaman Musa bersama bangsa Israel. Ini pengalaman yang bagus banget, bilangan 13 sampai dengan bilangan 14 sebetulnya ya, yang mau saya katakan. Tapi ini cukup panjang Bapak Ibu. Jadi saya bacakan saja garis besarnya saja ya. Jadi ingat bahwa Musa itu kan tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Pada saat Musa berada di pinggir tanah Kanaan, Musa itu mengutus para utusan dari 12 suku Israel. Coba lihat bagaimana sih tanah yang mau diberikan oleh Tuhan itu. Jadi beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Setiap suku nenek moyang mereka harus kau suruh seseorang. Ini perintah Allah pada Musa. Dan Musa melakukan. Jadi setiap pemimpin dari 12 suku itu disuruh mengintai. Dan akhirnya mereka pergi ke tanah Negeb. Mereka mengamati tanah Kanaan itu seperti apa. Dan apa hasilnya? Mereka harus laporkan kepada Musa. Dan ini hasil dari para pengintai. Mereka 40 hari tinggal di sana, di tanah Kanaan. Setelah mereka melihat tanah yang dijanjikan, the promised land itu gitu ya. Lalu mereka membuat laporan kepada Musa, Harun, dan seluruh bangsa Israel. Bagus laporannya. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami datang, dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya. Jadi ini lihat hal positif sebetulnya ya. Jadi betul, Tuhan itu menjanjikan berkat tanah yang diberkati. Tetapi lihat di sini ada campuran yang menarik di sini gitu ya. Bahwa mereka berkata hanya ya Musa lihat ya, bangsa yang diam di negeri ini tuh kuat-kuat loh. Kota-kotanya itu berkubu sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Anda tahu keturunan enak itu adalah keturunan raksasa. Jadi itu yang kita lihat bahwa Goliat, Filistin, itu ada suku-suku Gad. Itu adalah orang-orang kuat sekali. Orang Amalek, diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, orang Amari, diam di pegunungan. Orang Kanaan, diam sepanjang laut di tepi sungai Yordan. Jadi awalnya mereka, peneliti ini, yang dikatakan oleh Musa ini sebagai orang-orang pengintai mengatakan positif, benar tanahnya bagus, tapi ya ini berat banget, bangsanya hebat kuat, mereka punya kubu. Artinya kalau kubu itu diserang, mereka diserang satu, yang lain akan nyerang. Jadi nggak gampang nyerang kubu-kubu itu. Tetapi ada dua pengintai yang hebat, yaitu Kaleb dan Yosua bin Nun. Kaleb berkata apa? Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa dengan berkata, tidak, enggak apa-apa, tenang. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Jadi lihat di sini, saya nanti akan perlihatkan antara bedanya antara people of faith and people of fear, gitu ya.
Orang-orang yang punya iman dan orang-orang yang punya ketakutan. Nanti bisa dilihat. Tetapi orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia langsung menanggapi kata-kata Kaleb. Tidak dapat, kita tidak dapat maju berperang melawan bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Dan lihat semuanya akhirnya ngomong hal yang sama. Dan tidak hanya itu, bahkan segenap umat pada saat mendengar bahwa bangsa itu kuat, dahsyat, apa yang dilakukan? Segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Tidak hanya menangis, ini kurang ajarnya orang Israel itu ya. Memang lucu kalau melihat perjalanan orang Israel itu. Mereka tidak hanya menangis, mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Bahkan sungut-sungutnya itu gerutunya bagus banget. Dikatakan gini, ah Musa sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun, itu lebih baik gitu ya. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya tewas dengan pedang? Dan istri anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kita pulang ke Mesir? Lalu mereka berkata, yuk kita pulang aja ke Mesir. Lebih baik kita tetap jadi budak. Itu sinting banget. Gila, 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 gila. Gitu. Dan kesimpulannya gitu. Tapi ya itu menarik ya. Bahwa memang ini manusiawi banget gitu. Karena manusia, kalau orang yang sudah namanya putus asa, itu orang akan lebih merasa bahwa lebih baik hancurlah, lebih baik matilah, udahlah daripada saya harus berhadapan dengan kesulitan ini. Jadi sebetulnya orang yang putus asa itu bukan orang yang berani mati, bukan. Orang yang putus asa adalah orang yang tidak berani hidup. Jadi mereka itu selalu akhirnya dipenuhi dengan apa? Lihat, lebih baik kita menderita dari dulu daripada kita harus mati di perang ini. Dan Yosua akhirnya turun tangan. Tadi kalau Kaleb sudah ngomong, Yosua bin Nun dan Kaleb termasuk orang yang mengintai itu, mereka bahkan mengoyakkan pakaian dan berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai itu luar biasa bagusnya. Jika Tuhan berkenan pada kita, ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikan kepada kita negeri yang berlimpah susu madunya. Dan dikatakan di ayat 9, Tuhan menyertai kita, jangan takut kepada mereka. Jadi Yosua dengan Kaleb ini adalah orang-orang yang berbeda sudut pandangnya. Mereka sadar bahwa kalau Tuhan itu mau memberikan berkat, halo, tidak begitu saja mudah diterimanya. Jadi kalau Tuhan, sorry ada panggilan dari Tuhan. Saya pura-pura nggak mendengar saja. Nanti kalau mendengar saya langsung menghilang. Gitu. Jadi Yosua dan Kaleb itu sadar kalau Tuhan mau memberi berkat, tidak akan begitu mudah saja berkat itu dinikmati. Effortful, gitu ya. Butuh pengorbanan. Butuh sesuatu yang harus kita korbankan untuk memperoleh sebuah hal yang lebih indah. Maka lihat toh, pada saat orang menemukan harta yang terindah, dia akan buang segala-galanya untuk mendapatkan harta yang terindah itu. Ini kan sama toh dengan perumpamaan dengan ajaran Yesus sendiri gitu. Tetapi apa yang terjadi? Kaleb dan Yosua, orang-orang yang positive thinking ini ditanggapi dengan apa? Bab 14 ayat 10 menarik. Segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Lalu Tuhan campur tangan memang di sini di dalam kisah berikutnya. Silakan Bapak Ibu membacanya, bagus banget bilangan ini 13 dan 14 ini tentang bagaimana people of fear dan people of faith ini. Maka tadi kalau kita orang yang stuck, tentunya kita adalah orang yang people of fear gitu. Tetapi pada saat kita adalah orang yang berani move on, kita adalah orang-orang yang beriman, percaya. Nah, apa yang menarik dari kisah dari orang Israel ini? Kita pun sama, mengalami hal yang sama. Jadi setiap orang itu punya pengalaman yang sama, tetapi
yang kita lihat itu sebetulnya realitas itu bukan apa yang kita lihat. Realitas itu apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Karena kejadian yang sama belum tentu menghasilkan pikiran dan perasaan yang sama. Seperti kemarin, saya naik mobil dari Jakarta ke Bandung, naik travelnya penuh, 8 orang. Saya duduk di belakang, supirnya itu anak muda, kenceng banget. Saya sampai terbanting-banting di belakang gitu ya. Dia lupa bahwa dia bawa manusia, bukan bawa barang. Dan waktu saya melihat teman-teman saya yang di samping, mereka tidur nyenyak, menikmati. Pada saat saya digoyang-goyang, saya seperti dikocok-kocok, diaduk-aduk, seperti di blender gitu ya. Maka pas turun juga langsung jackpot gitu. Saya nggak keluar, langsung nggak kuat gitu. Mual saya. Saudara-saudaraku yang aku tidak kenal, tapi saudara-saudaraku ini semua tidur. Mereka merasa bahwa itu bukan goyangan seperti di bantang-banting. Itu seperti kalau anak kecil itu seperti di ayun-ayun gitu. Mereka pada saat malah tidur makin nyenyak gitu. Lihat, peristiwanya sama. Tetapi bagi saya itu musibah. Bagi saya itu adalah penderitaan. Tapi bagi orang ini, enak-enak saja tuh, fine-fine saja tuh, it's okay. Gitu. Berarti apa? Berdasarkan pikiran dan perasaan dia. Mungkin dia sudah terbiasa dengan hal itu. Maka kita pun sama bahwa kita harus tahu kenyataan itu tentunya adalah seperti yang kita pikirkan dan kita rasakan. Ya tadi ya terjadi. 12 orang disuruh melihat tanah Kanaan, tapi 10 orang melihat dengan negatif, 2 orang melihat dengan positif. Maka people of fears, itu orang yang get stuck, lebih senang diam, ciri-cirinya apa? Orang ini penuh dengan kekhawatiran. Dia tidak pernah melihat sebuah kesulitan sebagai tantangan. Selalu kesulitan dilihat sebagai hambatan. Maka orang-orang seperti ini cenderungnya apa? Quit, melarikan diri, nggak mau menghadapi. Bahkan yang kedua, people of fears itu cirinya apa? Mereka membangun cerita-cerita yang lebih mengerikan. Supaya apa? Supaya semakin diteguhkan bahwa memang mustahil untuk bisa. Nggak mungkin untuk bergerak. Jadi kalau orang itu sudah punya pola pikirnya nggak mungkin. Mau diomongin seperti apapun, ya tetap nggak mungkin. Gitu. Maka ini paling berat di dalam meja konseling. Kalau orang sudah berkata, Romo susah lah, suami saya mah susah lah, susah gitu ya. Ya sudah, gue mau ngomong apa lagi gitu ya. Kata saya, ya udah kalau susah bunuh aja bu, kata saya tuh. Kan susah toh gitu ya. Terus mau diapain gitu ya. Jadi kalau you think kita punya pikiran bahwa dia orang susah, dia memang dari dulunya juga kayak gitu orangnya, ya sudah. Kita seperti tidak punya celah untuk masuk ke dalam dia. Kita seperti tidak punya kesempatan untuk bermain dan menikmati dengan dia. Nah, di sini kita harus sadar gitu, bahwa pada saat kita selalu punya pola pikir nggak bisa, susah, nggak mungkin, maka kita akan menutup semua kemungkinan. Selogik-logiknya orang orang ngomong selogis-logisnya tetap tidak akan tembus. Sehingga di dalam konseling juga saya ngerti gitu, mana orang yang bisa diberi nasihat, mana hanya orang yang hanya butuh didengarkan. Kalau orang butuh didengarkan, ya sudah gue dengerin aja gitu. Pastor nasihatnya apa? Nggak ada. Cuma gue ngasih nasihat lo, kata saya. Capek gue bibir gue gitu. Ya, nggak mungkin karena dia pada saat diberi nasihat langsung, iya sudah saya lakukan. Saya sudah tahu itu sudah lah. Ya sudah terus ngapain gue lu kesini kata saya tuh. Jadi lihat bahwa pada saat kita mempunyai pola pikir, pola merasakan yang membangun sebuah tembok,
maka sekali lagi kita tidak akan pernah bisa loncat melampauinya. Maka saya selalu mengatakan bagi orang beriman, tabu mengatakan tidak bisa dan tidak mungkin itu, gitu ya. Karena kita harus ingat ada faktor kuasa Allah yang selalu menyertai kita. Maka yang ketiga, orang-orang yang people of fear ini, gitu ya, orang-orang yang senang get stuck ini, mereka menolak iman, harapan, dan pandangan positif dari orang lain. Jadi bagi Anda pun sama, gitu ya. Kita harus mendengarkan tipe apa sih orang yang kita hadapin, atau jangan-jangan saya pun berpikir saya tuh tipe seperti apa, gitu. Saya tuh adalah tipe orang yang mungkin selalu udah nggak bisa, udah putus asa, gitu ya. Sudah. Gitu ya. Jadi kalau orang mudah putus asa ini yang dibereskan adalah apa? Internalnya dia dulu. Dia harus belajar untuk apa? Belajar untuk punya harapan, punya percaya. Yang keempat, orang yang negatif selalu membesarkan masalah dan ketakutannya bahkan tidak percaya pada orang lain. Jadi orang ngomong seperti apapun ya udah keras gitu ya. Ada seorang ibu sungguh menolak anaknya, kecewa pada anaknya karena perkawinan anaknya itu dengan pasangan yang beda gereja. Dia sama sekali tidak mau mengakui, dia kecewa, dia merasa gagal mendidik anaknya yang sudah dia didik secara iman Katolik gitu. Dan akhirnya setelah anaknya ini menikah sama sekali dia tidak mau menyapa. Saya diminta untuk menjembatani, saya ngelihat ibunya, waduh, kata saya. Sudah, ibu ini hanya bisa didengarkan dahulu dan didoakan. Lalu padahal anaknya sudah ingin banget. Terus saya mengatakan pada anaknya, kamu harus selalu siap sakit hati. Selalu siap sakit hati. Berhadapan dengan orang seperti ini. Gitu. Tetapi bagaimanapun kita harus belajar mencoba orang yang itu. Jadi orang-orang semacam ini toh harus dikalahkan dengan melalui firman. Gitu. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu tadi. Nah, orang yang penuh ketakutan pun adalah orang yang sebetulnya punya self-image yang poor. Gitu. Self-image yang jelek dengan dirinya sendiri. Jadi dia sudah sudah melupakan identitas sebagai seorang pribadi yang diciptakan oleh Allah, punya daya kemampuan, punya potensi. Allah itu kan menciptakan manusia dengan potensi. Jadi bukan Allah menciptakan manusia dan membiarkan begitu saja. Dan. Kita itu punya potensi, punya kemampuan, punya daya. Gitu. Hanya apakah daya itu, potensi itu disadari atau tidak. Jadi kesimpulannya adalah jangan biarkan ketakutan mematikan masa depan. Janganlah memasuki masa depan dengan membawa ketakutan. Jadi takut itu boleh-boleh, marah itu boleh-boleh, khawatir itu boleh. Sekali lagi tidak pernah boleh mengatur langkah kita. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan itu adalah sesuatu yang membuat kita untuk pertimbangan, untuk dipertimbangkan. Bukan untuk menghalangi, untuk dipertimbangkan. Oh, ada ya, ini yang bisa menghalangi kita. Ini yang bisa menjadi sesuatu ancaman bagi kita. Oke. Tetapi jangan sampai itu membuat kita tidak bisa bergerak. Apa yang terjadi dengan people of fear ini? Jadi ada dua hal dalam pribadi orang yang get stuck ini. Mereka lupa apa yang telah Tuhan perbuat pada mereka. Jadi lihat bahwa orang Israel ini lupa. Setelah 40 tahun mereka jalan dari Mesir ke seberang ke dekat tanah Kanaan. Itu Tuhan yang memelihara mereka loh. Mereka kan cuma jalan toh. Mereka nggak pernah kerja, bercocok tanam tidak, hunting pun tidak. Allah memberikan mana dan burung puyuh.
Allah memberikan air. Di saat ada laut yang menutup, Allah bukakan jalan untuk mereka. Jadi kok aneh gitu ya. Jadi kalau orang-orang ini punya ketakutan, merasa ditinggalkan oleh Tuhan, mbok ngelihat ke belakang, mbok ngelihat ke belakang. Berapa banyak Tuhan sudah memberkati kita. Siapa yang membuat engkau sampai pada titik saat ini kalau bukan karya Tuhan? Jadi jangan sampai karena lucu tadi seperti peribahasa. Jangan sampai karena nila setitik rusak susu sebelanga. Bukan karena ada lucu orang Papua itu kemarin. Karena nila setitik bisa merusak susu sebelahnya gitu. Bukan sebelahnya tapi sebelahnya apa tuh saya. Jadi jangan sampai karena hal kecil saja masalah yang kita hadapi membuat kita terpuruk, tapi sampai melupakan apa yang telah Tuhan buat untuk hidup kita. Atau bisa terjadi people of fear ini adalah mereka yang terlalu nyaman dengan kekinian. Itu tadi, comfort zone. Jadi maaf ya, comfort zone itu kenyamanan bukan hanya semata-mata orang itu nyaman dengan sesuatu yang indah, enak, tapi ada juga orang yang nyaman menderita. Aneh gitu ya, aneh. Jadi menderitanya tuh karena bodoh gitu ya. Karena mau diperalat. Jadi jangan sampai, saya kan selalu mengatakan, sacrificing itu harus jelas gitu ya. Sacrificing itu sebuah pengorbanan yang kita berikan bagi orang yang kita lakukan supaya menjadi lebih baik. Jadi orang yang kita berikan pengorbanan kita itu supaya menjadi lebih baik, lebih mulia, bergerak dari yang tidak nyaman menjadi nyaman, bergerak dari sakit menjadi sembuh. Nah itu sacrificing kita. Kan sama, sacrificing-nya Yesus pun dilakukan supaya manusia yang berdosa ini yang tidak pantas menjadi pantas berhubungan dengan Tuhan. Tapi kalau sacrificing-nya membuat orang yang kita beri korban itu menjadi nyaman dan akhirnya ketergantungan pada kita dan kita sacrificing terus, itu bukan pengorbanan, itu kebodohan. Gitu. Itu ketololan gitu ya. Dan ada orang yang nyaman seperti itu, nyaman dibuat menderita oleh orang lain. Seolah-olah ini ada sebuah pengorbanan yang aku hantarkan bersama Yesus. Enggak, coy, enggak. Lu tolol, kata saya. Lu tolol. Nggak bener kayak gitu, nggak bener kayak gitu. Jadi kita harus berani untuk melihat roh kudus atau ini adalah roh jahat yang membuat kita settle dengan penderitaan ini. Nah ini hal yang tidak mudah tentang pembedaan roh gitu ya. Lalu sekarang apa yang terjadi dengan people of faith? Orang yang menjadi pribadi-pribadi yang mau get out from the comfort zone gitu ya, berangkat, jalan, pergi, adalah orang-orang yang selalu ingat akan karya Allah dalam hidup mereka. Sehingga mereka tidak hanya menjadi orang yang penuh syukur, ini yang saya pernah ngomong kalau tidak salah, not becoming thanksgiving person, tapi juga hidup mereka membawa rasa syukur pada orang lain, thanksgiving person. Jadi kembalikan kepada apa yang saya tadi katakan. Orang yang berani berkorban bagi orang lain adalah pengorbanan kita itu membuat orang lain yang kita bantu bergerak, bukan bergantung pada saya. Salah. Tidak pernah boleh orang yang kita bantu ini menjadi bergantung pada saya. Tidak. Karena setiap pribadi itu harus punya kemampuan, sekali lagi kan punya potensi, punya kemampuan untuk bangkit dalam dirinya sendiri. Maka becoming thanksgiving person itu adalah pribadi yang tidak hanya bisa menikmati berkat Tuhan, tetapi dia juga menjadi pribadi yang tergerak untuk apa? Untuk membagikan berkat pada orang lain. That is becoming thanksgiving person. Maka ada 3 hal yang menarik di dalam diri orang yang mau menjadi people of faith, harus membangun kesadaran. Pertama, gratitude, rasa syukur. Karena rasa syukur ini
adalah kunci bagi kita untuk sampai pada sebuah pelayanan. Kunci pada kita, syukur itu benar-benar kunci untuk apa? Untuk hidup dalam sukacita. Syukur itu adalah kunci supaya kita bisa berbagi kehidupan kita. Syukur itu adalah kunci di mana kita bisa belajar berkata enough pada setiap rahmat Tuhan. Jadi syukur itu adalah tindakan pertama, keutamaan pertama yang membuat kita sadar bahwa semua ini terjadi karena kemurahan hati Tuhan. Jadi orang bersyukur itu bukan semata-mata ini terjadi karena gue, gitu. Enggak. Jadi syukur itu selalu melibatkan batin yang membuka kesadaran bahwa ini hanya mungkin terjadi karena atas pertolongan Tuhan. Maka kalau kita kembali kepada devosi kerahiman ilahi kan dikatakan doa yang selalu muncul dalam kerahiman ilahi adalah Yesus, engkaulah andalanku. Jadi dia merasakan kenikmatan di dalam kehidupan semata-mata karena karunia, karena rahmat. Jadi syukur ini menyadarkan orang bahwa semua itu adalah karunia, karunia. Maka yang kedua, people of faith adalah orang-orang yang orientasinya apa? Growth, gitu. Orientasinya berkembang. Bukan orientasinya kenyamanan. Bukan orientasinya semakin banyak yang saya dapat. Bukan, bukan. Jadi kalau orientasi people of faith itu sudah ke dalam batin. Jadi bukan saya tidak mau mengatakan bahwa materi itu tidak penting dan. Saya mengatakan materi itu diperlukan ya, diperlukan. Gitu. Tetapi pada saat orang itu sampai menjadi people of faith, orang yang punya iman, dia itu lebih mementingkan kedalaman jiwa. Jadi perkembangan hidup iman dia, perkembangan relasi dia dengan Tuhan. Maka orang-orang yang mau growth, mau berkembang tentu adalah orang-orang yang mau siap mengambil resiko dan kreatif gitu ya. Jadi dia selalu punya inspirasi. Kan orang-orang nabi-nabi itu adalah orang-orang yang dapat inspirasi, inspiration. Itu adalah sesuatu yang berasal dari Tuhan. Yang membuat dia, oh kita harus lakukan ini. Oh kita harus buat ini. Oh harus kita buat ini. Ini, orang yang selalu punya inspirasi adalah orang-orang yang selalu tergerak oleh karya roh dalam batin dia. Maka tidak mungkin orang-orang yang bisa tergerak oleh roh ini adalah orang-orang yang masih scrupulous dengan kebutuhan dia. Dan. Jadi kalau orang suka scrupulous, berkubang di dalam kebutuhan dia, apa sih? Gue punya duit nih, mau kemana sih? Apa yang gue beli ya sekarang ya? Aduh, untung nih sedang dapat kantau gede nih, gitu ya. Lumayan nih, kita dapat bonus banyak. Untuk apa ya? Orang-orang semacam ini tidak mungkin punya apa? Punya kemampuan digerakkan oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak bisa menggerakkan orang itu. Karena dia hanya terlibat dengan dirinya sendiri. Jadi dia tidak akan pernah mendapat inspirasi dari Tuhan untuk melakukan sesuatu. Kalau sekali lagi hanya bergumul dengan how I becoming happier lagi. More happy gitu ya. Bukan peace gitu, bukan damai. Yang ketiga, tentunya dua sikap ini pun dilandasi oleh apa? Dilandasi oleh ketergantungan pada Tuhan. Tadi rahmat. Semua karena rahmat. Semua karena kemurahan hati Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana menjadi pribadi yang berani selalu terbuka, sadar bahwa kehidupan itu semata-mata adalah rahmat, berkat dari Tuhan. Pertama, berusahalah untuk mempunyai waktu rohani bersama Allah. Jadi, maaf Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah lupa
untuk mencapai sebuah keutamaan, tadi gratitude, growth, and depends on God, itu kan keutamaan. Kita harus ada latihan rohani. Jadi tidak pernah bisa keutamaan itu diraih begitu saja, gitu ya. Tidak bisa. Jadi keutamaan-keutamaan rohani itu tidak bisa muncul secara manusiawi di dalam batin kita. Tidak. Jadi kemanusiaan kita seperti Paulus katakan kedagingan, gitu ya. Maka kita kalau tahu kesabaran, kelembutan, belas kasih, pengampunan, itu adalah keutamaan-keutamaan yang dimiliki Allah. Dan kalau kita mau memasuki keutamaan-keutamaan ilahi milik Tuhan, harus ada sebuah latihan rohani. Kan sama toh, badan ini pun kalau mau jadi atlet, ya harus dibentuk gitu ya. Nggak bisa, gue langsung mau jadi ikut maraton di Boston gitu yang terkenal di Amerika, maraton Boston gitu. Langsung lari, modar lu gitu ya. Orang lain finishnya hanya dalam berapa menit, lu 2-3 hari baru finish gitu ya. Karena nggak terbiasa badan kita gitu ya. Nah sama, hidup rohani kita pun harus seperti itu gitu. Maka akhirnya kalau hidup rohani terbentuk, pengorbanan seperti pengorbanan apapun akan mengalir dengan mudah. Jadi pertama adalah apa? Relasi dengan Allah. Itu sesuatu yang impossible ditinggalkan. Nggak bisa. Saya kok mau berkata kepada Bapak Ibu juga, maaf, relasi dengan Allah itu bukan hanya urusan rohaniwan. Bukan hanya urusan biarawan-biarawati. Bukan loh. Justru mohon maaf ya, itu adalah kekuatan yang harus Anda punyai. Ini rahasia, jangan ngomong-ngomong ya. Kenapa harus Anda punyai? Karena istri Anda adalah orang yang sulit dalam hidup. Kan pernah toh, seorang suami, saya pernah cerita toh, suatu saat neraktir saya. Pas neraktir saya itu dia buka dompet. Kayak gini, dia buka dompet. Nggak sengaja saya ngelihat di dompet itu ada foto ibu istrinya. Saya kaget. Dan kata gue, sayang banget lo sama istri ya Pak. Gitu. Kenapa Romo? Itu kok ada foto istri di dompet Bapak? Terus si Bapak itu dengan tenang berkata, Romo, saya ini bukan sayang-sayang banget sama istri, bukan. Lalu, kenapa Bapak naruh foto istri di dompet? Gini Romo, saya itu kan kerja, saya itu susah banget. Banyak masalah di dalam pekerjaan saya. Jadi pada saat saya menghadapi masalah yang berat, saya buka dompet. Dan saya melihat istri saya. Lalu saya berkata dalam hati, orang yang paling sulit aja bisa saya hadapi. Apalagi masalah yang sekecil ini. Gampang lah. Itu membuat motivasi saya menjadi menggebu-gebu, Romo. Jadi para bapak ingat, jangan lupa berdoa. Karena istrimu adalah yang paling berat kau hadapi dalam hidup ini. Saya mengatakan turut berduka cita untuk Anda semua. Yang kedua, sadarilah bahwa kebutuhan akan Allah, bahwa memang di dalam diri kita itu sekali lagi ada sebuah kebutuhan akan Tuhan. Coba kalau Anda ragu dengan kata-kata ini, saya mau mengatakan ingat kapan kita berseru pada Tuhan kalau bukan pada saat kita tidak berdaya. Di saat kita tidak bisa apa-apa lagi, sampai situasi batas, kita langsung, God, help me. Jadi apa maksud saya? Dalam batin kita, mau orang itu beriman atau tidak pada Tuhan, mau orang itu agamanya apa, memang dalam batin ini sudah ada roh. Roh untuk apa? Roh untuk membutuhkan Sang Maha Tinggi. Karena kita menghadapi keterbatasan. Dan yang ketiga, ini menarik bagi saya. Saya juga kaget waktu saya membaca. Ini bukan karya saya ya. Saya mendengarkan sebuah khotbah dan bagus banget saya renungkan. Walaupun Anda gagal dan hancur, biarkan cinta Allah tetap mengalir dalam hatimu. Jadi dalam kehancuran dan kepedihan itu, jangan kepahitan yang mengisi hatimu. Jangan. Jangan hanya melulu tangis yang kau alirkan di dalam wajahmu. Belajarlah tersenyum. Buka pintu.
bahwa cinta Allah tetap ada untuk kamu. Bahwa Allah tidak meninggalkan engkau. Karena pada saat pintu kegagalan dan kehancuran membuat Anda sadar bahwa Anda ditinggalkan Tuhan, membuat Anda merasa percaya bahwa Anda tidak dimengerti oleh Tuhan, bahwa ini adalah hukuman dari Tuhan, maka apa? Anda akhirnya hanya akan terpuruk. Anda sulit untuk bangkit. Tetapi kalau Anda membiarkan cinta Allah mengalir dalam hatimu, tidak tertutup, maka Anda akan mudah bangkitnya. Dan ini slide yang terakhir, saudaraku. Jalanilah kehidupan dengan penuh rasa syukur. Berani menerima dengan ikhlas. Ugah hari. Jadi tadi kan saya selalu mengatakan bahwa dalam kehidupan ini kalau kita harus sadari come and go, come and go, come and go. Everything is come and go. Saya pernah berkata, ya saya syukur kemarin tiba-tiba ada umat yang ngasih angpau, kionghi, ngasih angpau. Wow, kata saya thank you. Terus saya di paroki itu kan punya karyawan, ada 16 karyawan. Lah, gua walaupun indigen, gua ngasih angpau juga gitu ya. Lalu saya bungkusin, lalu mereka, ayo kionghi sama gue gitu ya. Emangnya Pasur kionghi lah, pokoknya gue kasih angpau nih gitu saya tuh. Jadi saya juga ngasih kepada mereka. Kenapa gitu kok tidak mau gitu? Untuk apa kita mengumpulkan gitu? Kalau kita berkata kalau saya sudah diberi, biarkan orang lain, mungkin bukan untuk saya itu. Tuhan memberikan untuk dia, tetapi melalui saya gitu ya. Jangan sampai berkat untuk dia terhambat karena kepelitan saya gitu ya. Jadi inilah keikhlasan, inilah keugarian. Ugari itu adalah artinya apa? Tidak mau melekat kepada berkat Tuhan. Jadi orang boleh mensyukuri berkat Tuhan, boleh, tapi jangan melekat pada berkat Tuhan. Dan yang terakhir adalah pupuklah rasa lapar dan haus akan Allah. Sehingga apa? Pada saat kita memupuk rasa lapar dan haus akan Allah, dahaga akan Tuhan. Seperti Santo Ignatius Agustinus pernah berkata, sejak aku mencicipimu, sejak itu aku haus dan lapar akan engkau. Jadi memang Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah lupa bahwa yang membuat kita hanya bisa damai, sukacita adalah Allah. Dan yang memampukan kita untuk menjadi pribadi yang berani melompat, yang disebut sebagai the leap of faith, gitu. Lompatan iman, hanya kuasa Allah, hanya roh Allah. Jadi kita tidak akan pernah bisa keluar, bergerak, move on, kalau roh Allah tidak menyertai kita. Tuhan memberkati. Shalom.